Bismillahirrohmanirrohim. Pada tanggal 14 Juni 2025, saya upload video dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tebu giling. Merupakan video dari tema Core Sampler Part 2. Akan kami bahas sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah kualitas tebu saat ditebang. Kemudian kita bahas cara pemanenan tebu sebagai berikut. Tebu lonjoran, fresh, tebu cacan atau chop cane, fresh tapi dicacah, kemudian tebu terbakar. Ini contoh tebu lonjoran. Jadi dengan ditebang secara manual dihasilkan sebagai berikut. Ini adalah tebu lonjoran. Di mana pada tebu lonjoran, waktu antara tebu ditebang dan tebu digiling lebih kecil dari 36 jam. Ini adalah batas toleransi. Sedangkan pada tebu chop cane, ini tebu dipotong kecil-kecil. Maka jumlah atau waktu antara tebu ditebang dan tebu digiling lebih kecil daripada 24 jam. Mungkin saya jelaskan sebagai berikut. Pada tebu cacahan atau chop cane, waktu antara tebu ditebang dan tebu digiling lebih kecil dari 24 jam. Lebih cepat dibanding tebu lonjoran yang lebih kecil daripada 36 jam. Karena hal ini, pada tebu cacahan ukuran tebu terpotong-potong menjadi panjangnya kurang lebih 20-25 cm yang semula panjangnya antara 2-3 meter. Sehingga luas potongan-potongan tebu yang terbuka jauh lebih luas dibanding tebu lonjoran atau tebu yang utuh. Akibatnya jumlah kontaminasi dengan mikroba pada tebu yang chop cane atau dipotong-potong akan lebih besar. Oleh karena itu, diambil suatu kebijakan harus digiling lebih cepat daripada tebu lonjoran. Kemudian pada tebu terbakar, ini umumnya harus lebih kecil dari 15 jam atau diusahakan segera ditebang. Mungkin di daerah PG Gunung Madu memang direncanakan tebu diplot untuk dibakar kemudian segera ditebang. Jadi dalam waktu 6 jam sudah tergiling. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tebu dari tebang, muat, dan angkut. Kemudian efisiensi pabrik dipengaruhi oleh pertama, mutu tebu adalah kebersihan tebu, kotor atau bersih, umur tebu, sudah masak atau belum, faktor kemasan, kesegaran tebu, tebu segar atau tebu wayu. Umur tebu umumnya yang normal adalah 1 tahun, dengan kotoran tebu tidak boleh lebih dari 5%,
faktor kemasan atau kesegaran tebu ada sekitar lebih kecil daripada 20%. Ini adalah wujud fisik dari tebu yang sangat bersih. Kedua, manajemen tebang muat angkut di emplasemen harus FIFO sesuai dengan urutan antrian truk tebu. Jadi tebu yang masuk dulu harus digiling lebih dahulu. Ini yang sangat penting, pengaturan secara FIFO. Kemudian yang ketiga, warna merah muda, jam berhenti giling lebih kecil dari 5%. Artinya kalau jam berhenti giling, jam giling itu 24 jam, maka jam berhenti giling adalah 5% kali 24 jam adalah 1 hari, tidak boleh lebih dari 1,2 jam. Kemudian kita ke tampilan berikutnya, sistem analisa individu dari suatu rendemen. Ini adalah gambar Krepyak Mini. Krepyak Mini sampler nira atau cairan atau jus. Jadi contoh diambil dari nira peran pertama. Untuk pabrik sama dengan atau lebih besar dari 4.000 ton kinde, contoh tebu atau nira masih tercampur antara truk satu dengan truk yang lain. Kemudian Krepyak Mini sampler tebu cacah padatan. Kalau contoh diambil dari tebu cacah di kin carrier, kemudian untuk pabrik kapasitas lebih besar dari 4.000 ton kinde, contoh tebu masih tercampur. Nah, di sini tidak bisa membedakan secara akurat dari rendemen per truk. Kemudian ini kalau menggunakan core sampler, di contoh tebu diambil dari truk, dari masing-masing truk. Ini dibor dengan kemiringan sekitar 60 derajat. Waktu mengebor sampai melepaskan hasil bordo cacahan itu sekitar 3 menit. Kemudian lebih individual dan tidak tercampur dengan contoh tebu dari truk lain dan diambil secara relatif objektif dan secara acak. Ini adalah akan mencerminkan rendemen tebu yang sebenarnya. Jadi kalau memang tebunya jelek, maka rendemennya juga akan rendah. Kalau tebunya baik, rendemennya akan tinggi. Jadi tidak bisa, katakanlah, ngindong-ngindit, nggak bisa. Kemudian kita ke video berikutnya. Demikian pemaparan video, semoga bermanfaat dan atas partisipasi dalam memberikan like, subscribe, dan komentar yang membangun, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.